Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Terbongkar fakta baru lagi soal foto ijazah dari Pak Jokowi. Nah ya, gue melihat ada netizen yang membongkar ini guys. Dipikir-pikir iya juga gitu ya. Karena kan digembor-gemborkan Pak Jokowi kan wisuda itu November 85 ya. Tapi kenapa ada yang aneh nih? Di foto itu tertulis Desember 85. November dan Desember guys, ini beda bulan. Kenapa kok seperti ini? Sedangkan kalau kita wisuda itu kan ya hari itu juga kita berfoto-foto ria kan? Ya nggak sih? Coba guys, kalian yang sudah wisuda. Kita wisuda, selesai foto dengan orang tua, dengan teman-teman kan di hari yang sama gitu ya. Dengan kita menggunakan toga, membawa ijazahnya gitu. Tapi di situ tertulis Desember 85 guys. Apakah ini hasil cetaknya apa gimana gitu ya. Nah tentu hal ini membuat kita bertanya-tanya juga gitu ya. Karena kan dari temannya Pak Jokowi, Bu Ova Emilia pun mengatakan November 85. Dan juga dibedah oleh netizen di salah satu website gitu ya. Di situ ada yang menuliskan wisuda dilaksanakan 3 kali dalam setahun katanya. Di bulan Mei, Agustus, dan Desember. Justru tidak tertulis di situ November ya. Dan itu tertulis langsung di website Universitas Gadjah Mada. Perjalanan wisuda UGM dari Keraton hingga GSP 21 Februari 2019. Teman-teman semua, tentu ini menjadi fakta baru, dan apakah UGM bisa membantahnya? Oke, kita lihat videonya. Akhirnya teka-teki yang ada di dalam foto wisuda ini terbongkar sudah saat ini. Jadi di dalam foto ini saya selalu bertanya kenapa foto yang dikatakan wisuda pada bulan November 1985, tetapi date stamp pada foto ini tertulis jelas Desember 85. Date stamp atau kode bulan dan tahun ini biasanya di dalam fotografi di era 80-an itu menandakan bahwa ini merupakan bulan dan tahun cetak dari foto yang bersangkutan. Pada konteks cetakan foto lama, date stamp ini adalah cara untuk mengetahui umur foto dan mengidentifikasi kapan roll film diproses. Dengan demikian, foto ini kemudian berbicara sendiri dan melakukan pengakuan sendiri bahwa wisuda yang terjadi adalah pada bulan Desember 1985. Bukan pada bulan November 1985 seperti apa yang selalu diuraikan oleh pihak UGM untuk memvalidasi kepalsuan ijazah yang dimiliki oleh Joko Widodo alias Jokowi. Dan di dalam foto wisuda tersebut sama sekali tidak ada Jokowi, meskipun ada sosok yang diklaim sebagai Jokowi. Namun faktanya dia bukanlah Jokowi. Oke, jadi tapi emang iya guys, dari awal foto wisuda itu muncul, gue masih bingung gitu, yang mana yang Pak Jokowi. Nah ada orang di belakang yang katanya itu Pak Jokowi, tapi tidak mirip gitu loh. Kita dari kasat mata saja melihat nggak ada Pak Jokowinya gitu ya. Tapi kenapa kok justru foto itulah yang digadang-gadangkan, yang disebut-sebutkan gitu ya, bahwasanya itulah Pak Jokowi. Nah teman-teman semua, mengenai tanggal foto tersebut yang akhirnya berbicara salah sendiri ya, Desember 85. Tentu ini akan menjadi bahan yang sangat bagus sekali untuk Pak Roy Suryo yang membedahnya, karena beliau memang ahli dalam fotografer ya. Nah ini akan menjadi pertanyaan yang sangat besar lagi, dan apakah sekali lagi ya UGM bisa membantahnya? Kita lanjut. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Padahal faktanya, sejak tahun 1976, kalender akademik Universitas Gadjah Mada hanya mencatat bahwa dalam 1 tahun, Universitas Gadjah Mada hanya melakukan wisuda sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan Mei, Agustus, dan Desember. Jadi, tidak ada dan tidak pernah UGM melakukan wisuda pada bulan November. Dan jadwal wisuda sebanyak 3 kali dalam setahun ini terus berlangsung di dalam kalender akademik Universitas Gadjah Mada menjelang awal tahun 2000-an, atau tepatnya setelah wisuda dilakukan di Geraha Sababramana, tidak lagi di Balairung atau di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada. Temuan fakta data ini saya dapatkan dari sebuah pemberitaan yang dirilis oleh website resmi Humas Universitas Gadjah Mada berjudul Perjalanan Wisuda UGM dari Keraton hingga GSP tertanggal 21. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman di sini ya, bohong-bohong ini ditutupi dengan kebohongan. Ya, semakin nampak akan tumbuh sejuta kebohongan. Salam akal sehat kawan. Nah, di sini teman-teman,
mungkin di tahun 1985 Jokowi diwisuda bahkan sendirian karena ijazahnya palsu kali ya. Jadi tangkap semua bajingan, penipu dan pembohong sangat memalukan ya. Memalukan dalam dunia pendidikan, seharusnya mencetak manusia-manusia yang beradab bukan biadab ya. Jadi teman-teman, apa lulus ya? Yudisium September tapi wisudaku Desember di UGM tahun 1979. Nah, jadi di sini udah Bapak pemegang hukum, segera tangkap Jokowi ya. Segera adili dan dipenjarakan saja. Nah, jadi benar UGM dirusak oleh rektor yang pingin duitnya banyak ya. Faktanya jadi rektor UGM seharusnya OVA harus jujur demi alma mater UGM atau TTKG wisuda Jokowi. Nah, teman-teman, di sini OVA Emilia sangat perlu berkata jujur ya, sejujur-jujurnya. Nah, sejak awal hati saya meragukan ijazah Bapak atau Pak Mulyono. Hanya melihat foto terutama telinga, gigi dan hidung, itu hasil pembandingan yang ditampilkan oleh netizen atau tetapi para teman-teman Jokowi dengan semangat ya. Jadi menampilkan foto-foto sebagai bukti kebenaran ijazah beliau, namun dibalik itu rahasia ala lain ya. Ternyata foto wisuda tersebut penuh kejanggalan dan keanehan, penuh rekayasa. Itulah keadilan mencari jalan-jalan sendiri. Nah, dilihat dari mana saja ya ijazah palsu atau pasti palsu UGM saja yang menutupi dari bohongan, dan mereka saja yang tidak sempurna. Asli SMA 6 Yogyakarta. Nah, wisuda Pasar Pramuka atau Termul Sport Jantung ya. Jadi diolah berbagai cara, tetapi aja ada orang betul palsu, kasihan sampai botak mikirin. Nah, Jokowi jangan takut, buktikan omonganmu di PN nanti sebagai mantan penguasa 10 tahun. Jangan sampai lari ya. Kupas habisan, suarakan keadilan demi tegakkan hukum. Nah, jadi teman-teman, wisuda di tahun 1985 November dilakukan di Aula Warung Tegak atau Warteg. Nah, di sini tangkap pembohong-pembohong terutama rektor UGM. Nah, dan Jokowi yang sudah skonkol ya, satu kata demi kebenaran, bongkar atau habis semuanya. Nah, teman-teman, diutak-atik pun semuanya administrasinya agar terlihat bagus ya. Itu tidak berguna karena kalau memang niat awalnya adalah penipu, berbohong dan khianat, lambat laun pasti Allah akan menunjukkan kebenarannya. Nah, jelas sekali kalau hakim-hakim dan petugas penegak hukum di pengadilan mengutamakan kata-kata DRUGM ya. Kepolis teman-teman sengkatan kuliah Jokowi semuanya sangat bisa ya direkayasan untuk berbohong ya. Tapi kalau ijazah skripsi, transkrip Jokowi tidak bisa bohong untuk diteliti di pengadilan untuk oleh yang berwajib dan harus melibatkan Rismon CS ya. Pasti hasilnya tidak direkayasa, hasilnya pasti sangat valid ya. Selesai pasti, tapi Jokowi pasti nggak berani nunjukkan ijazah ya. Selalu untuk diteliti yang melibatkan Rismon CS ya, sebab ijazah si Jokowi palsu sehingga digunakan Jokowi untuk mengadu domba ya, dan mengancam-ancam, mengkriminalisasikan pada orang-orang yang nggak mau mendukung kebohongan-kebohongan licik Jokowi ya. Tetap waspadalah. Nah, teman-teman, di sini pemerintah kalau tidak bisa mengadili kasus ijazah palsu Jokowi, jangan harap Indonesia aman. Rakyat pasti akan marah ya. Kebohongan ditutupi dengan kebohongan, pada akhirnya pasti akan kebongkar. Nah, hanya padamu yang Rob, yang segalanya maha tunjukkan, yang salah-salahnya dan yang bohongnya. Nah, kalau memang wisuda UGM tahun 85 ya, pertama bulan Mei, kedua Agustus dan ketiga bulan Desember,
Magama dipastikan ijazah Jokowi palsu. Ayo Pak Polisi segera selidiki ke UGM agar masalah tidak berkepanjangan. Masyarakat sudah mual dengan sandiwara ini. Jadi polisi masih banyak yang baik dan jujur dalam menjalankan tugasnya. Ya, seandainya Prabowo mencopot, mungkin kasus ijazah Jokowi bisa lain ceritanya. Nah, wisuda setahun 2 kali bulan Mei 1985. Teman seangkatan Joko Widodo ijazah Pak Jokowi bulan November 1985. Kok bisa ya? Ya. Nah, kan terbukti kalau kebenaran selalu mencari jalannya sendiri, ya. Sekalipun dijegal, kebohongan sana sini tetap kepenarun muncul dengan sendirinya. Nah, tidak ada orang-orang yang memiliki ingatan, ya, teman-teman, yang cukup baik untuk menjadi pembohong yang sukses, betul ya. Jadi teman-teman di sini, ya, ayo masyarakat bersatu, bubarkan turunkan presiden, hanya rakyat yang mengadili. Percuma Prabowo omong-omong doang, ya, tapi tidak bisa menegakkan hukum sendiri. Nah, kalau supremasi hukum tidak ditegakkan, jangan salahkan rakyat yang membuat atau melawan hukum itu sendiri, ya. Subhanallah, semakin terang benderang Allah tunjukkan kebohongan yang mereka lakukan. Nah, teman-teman, negara ini moralitas para pejabatnya sudah merusak. Kebohongan di depan mata pihak UGM dan para alumni KPU atau Bawaslu, para pejabat partai, terutama keluarga besar Joko Widodo, apalagi polisi, para penegak hukum lainnya, semua kong koli kong. Jika satu pihak ada yang jujur, bersedia bereaksi demi bangsa dan negara, selesai permasalahan ini. Nah, teman-teman, jangan pernah takut ya pada Pak Roy Suryo CS. Saya sangat mendukung Anda. Ya, kita mendukung Roy Suryo CS harus dituntaskan, berjelas kami juga rakyat mendukung Anda. Kami doakan semoga Roy CS diberi kekuatan atau kesehatan dan perjuangan yang dirindoi Allah, ya. Jadi Ova harus dihukum mati baru adili pengadilan rakyat aja. Nah, Bu Ova nggak usah bicara rakyat, sudah tak percaya kepada pembohong-pembohong Anda. Yang kata Rektor Wisuda Joko Widodo tanggal 19 November tahun 1985, sedangkan pada tahun 1985 tidak ada periode wisuda. Ya, usul terus Pak Roy Rismon dan Tifa, jangan kendor sampai kemampuan selama Jokowi masih hidup. Nah, Rektor wisuda sendirian di JL Pramuka November 1985. Wisudawan istimewa. Ya, katanya rakyat menurut keadilan. Kenapa rakyat semakin belum dibohongi, terus diam saja. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.